Rindu adalah perasaan yang nyebelin juga sih kali ya, karena sebenarnya kita kadang suka nggak sadar kalau kita bersama dengan orangnya atau fenomenanya atau situasinya, tapi once itu kita keluar dari fenomena dan jauh dari orang itu, baru berasa rindu. Pesan dari film ini adalah ya impact dari orang tua yang terlalu memaksakan keinginannya ke anaknya. Aku pengen penonton setelah nonton ini tuh kayak akhirnya mereka punya keberanian untuk nonton bioskop sendiri. Untuk speak up buat dirinya sendiri. Sendiri. Salah satu yang ingin kita lihat dari penonton juga, mereka berani memperjuangkan mimpinya setelah nonton film ini. Gak takut lagi untuk ngomong apa yang mereka inginkan. Aku aja kayak napasnya. Gak kuat. Aduh. Ini anak-anaknya nonton loh di rumah loh. Gue gak punya anak. Oh, ya, anak-anak tongkrongan. Halo Sobat Tempo, kita bertemu kembali dalam Bincang Santai Ngopi, Ngobrol Inspirasi bersama saya Yuda Iqbal Maulana. Dan Sobat Tempo bisa menyaksikan acara ini di YouTube Tempo.co dan Facebook Tempo Media. Karena kita akan mengangkat isu-isu yang menarik di sekitar kita tentunya, dan cerita-cerita yang bisa kita ambil inspirasinya. Sobat Tempo, di bulan Juli ini akan hadir di layar bioskop Indonesia sebuah film drama romantis remaja Indonesia yang diproduksi oleh Cinema Art dan diadaptasi dari novel karya Tianto Pandi serta disutradarai oleh Rako Priyanto yang akan meramaikan dunia perfilman Indonesia. Film yang berjudul Bertaut Rindu yang menceritakan kisah pertemuan dua remaja yang berasal dari latar belakang berbeda dan saling terhubung melalui luka batin yang mereka alami. Namun tidak hanya menampilkan kisah cinta remaja, tapi juga mengangkat isu keluarga dan perjuangan meraih mimpi. Dan juga tentang mungkin ada kesehatan mentalnya juga ya. Bagaimana seorang bisa menemukan kekuatan dalam diri untuk bangkit dari keterpurukan. Film ini dibintangi oleh Adisti Zahra, Ari Irham, Aida Nurmala, William Bever, Putri Ayunda, Irgi Fahrezi, Nadine Alexandra, Aulia Deas, Bertram Beril, dan Oki Rengga, serta banyak lagi artis yang lainnya. Tadi udah disebutin aja udah banyak. Nah, penasaran sama film Bertaut Rindu? Sebelum lebih jauh, mari kita lihat tayangan berikut ini. Entah kenapa, setiap aku ada di dekat dia, aku selalu pengen Magnus sadar kalau aku itu ada, kalau kita sama. Hai. Kenapa kamu ikutin aku? Aku suka. Jangan ikutin aku. Seandainya aja dia tahu kalau malam-malamku tuh selalu diisi oleh pikiran tentang dia. Tapi anaknya introvert banget. Sampai-sampai semua temen di kelas ngecap dia sebagai si aneh. Lagian kan udah aku bilang dari dulu, Magnus itu cowok aneh. Kamu kok nggak sekolah sih? Kamu kok tahu aku di sini? Ini aku harus gimana ke Magnus sekarang? Mungkin itu pertanda kalau dia itu red flag. Matanya itu loh, Mar, kayak kosong gitu. Gak kayak awal kita tatap-tatapan. Orang yang mengalami depresi mungkin menunjukkan berbagai tanda dan gejala. Kalau dia mau bunuh diri gimana? Aku harus pergi, Jo. Kamu mau kemana? Ya, aku gak punya pilihan, Jo. Kita semua punya pilihan, ini kan hidup kita. Kamu pikir dulu papa gak pernah punya impian lain selain ini? Sebagai anak, nurut sama orang tua. Makin kesini kok ayah makin gak kenal sama kamu ya, Jo? Oh ya jelas lah, ayah pasti lebih kenal sama perempuan ini nih, perempuan ini. Jangan kurang ajar kamu sama orang tua. Kamu tuh pernah gak sih ngebayangin kenapa kita harus lahir di dunia ini dengan orang tua seperti mereka? Kamu jangan nangis lagi ya. Senyuman lebih cocok buat kamu daripada air mata. Kamu tuh jadi cowok gak romantis ya? Ini suasananya udah mendukung gini. Pegang ke tangan aku. Aku berharap bisa ngasih kamu sedikit terang. Biar kamu bisa lihat apa yang aku lihat. Apa sih yang kamu lihat dari aku?
Sobat Tempo, hari ini kita kedatangan aktris dan aktor terbaik Indonesia dan akan menjadi masa depan perfilman Indonesia tentunya. Ada Adisti Zahra, ada Aulia Deas, dan ada Bertrand Beril. Halo. Besar. Ada panggilannya nggak, namanya siapa? Manggil audiensnya? Nggak ada. Panggilannya halo semua para penonton. Para penonton. Sobat Tempo. Gimana sih, kurang di brief? Kan itu biasanya di TikTok. Beda. Dan hari ini mereka akan ngobrol-ngobrol mengenai film mereka yang akan tayang, yaitu Bertaut Rindu di Ngopi Ngobrol Inspirasi Movie Talk. Halo semuanya, apa kabar? Halo Mas. Sehat kalian semua? Sehat. Alhamdulillah. Semangat sekali ya. Semangat. Masih pagi kan? Masih pagi, betul. Hari ini kita syutingnya pagi banget teman-teman. Itu luar biasa. 6.30 ya? 6.30. 4.30. Habis sholat subuh ya kita langsung syuting ya, betul. Dan kita langsung ngobrolin aja nih film kalian yang sebentar lagi akan tayang. Pertanyaanku pertama sama kalian adalah dari Zahra, dari Beril, dan juga dari Dea. Aku manggilnya Dea. Aul aja, Aul. Oke, Aul. Apa yang bikin kalian ketika membaca skrip film ini bilang, oke deh, aku mau main. Beril dulu. Beril, silakan. Kalau aku ya boleh. karena ceritanya sangat amat dekat dengan masyarakat Indonesia sih, terutama untuk anak-anak di Indo. Karena kadang anak tuh nggak punya pilihan untuk menentuin masa depan dia sendiri, karena mereka kebanyakan rata-rata udah diarahin sama orang tuanya harus jadi apa. Nah, di film ini sendiri itu mungkin menceritakan tentang keresahan anak. Kalau aku waktu tahu sutradaranya Parako Priyanto sih, karena pas aku sudah melihat beliau, kenal beliau, karya-karya beliau itu memang nggak satu nggak dua itu pasti mendapatkan penghargaan, piala di mana-mana. Jadi waktu dapat kesempatan ini aku nggak ada chance atau kesempatan untuk nggak bilang enggak. Berarti Aul akan siap untuk menerima piala ya. Ya Allah, amin ya robbal alamin. Amin. Enggak beli di pasar pramuka kan? Oh iya. Nah, Zahra, gimana? Apa yang bikin kamu pas baca nih, aku harus main di film ini? Apa, Zahra? Banyak faktor sebenarnya. Yang pasti aku nggak mau lewatin kesempatan bagus kayak gini karena ceritanya sangat personal buat aku pas aku baca. Terus aku tahu ini memang novel yang bestseller juga, menang sebuah kompetisi ya. Terus aku tuh sangat senang ketika mainin adaptasi gitu, karena kita explore banget tapi tetap ada ada guide gitu kesannya, karena udah ada novelnya. Dan setuju sama Aul karena Parako gitu udah keren banget lah, siapa yang nggak tahu Parako. Dan aku sih memang nonton juga karya-karya Parako, jadi mau banget kerjasama dan alhamdulillah lancar, hasilnya kita suka menyenangkan dan berkolaborasi akhirnya. Betul. Dan saya juga belum kenal, kalian siapa yang belum tahu Parako, saya nggak tahu. Ayo Parako, kita kenalan. Aduh. Clicking di bawah ini ya Parako. Aduh, ini mah mau ngajak Parako ini ke sini berarti ya. Gimana sih kamu? Kan tadi udah dibilang bahwa ini adalah dari adaptasi dari sebuah novel ya. Pertanyaanku adalah, nah apa yang kalian lakuin untuk into ke dalam karakter tersebut? Kan apakah kalian harus baca dulu novelnya, atau udah dari buku aja, atau dari skrip aja, atau harus ketemu dengan penulisnya langsung gitu? Ada treatment spesial nggak? Treatment spesial kalau aku mungkin lebih ke dari diri akunya. Aku suka bikin background story karakternya sendiri, aku create sendiri gitu. Jadi aku suka nulis di satu buku. Ketika sudah selesai baca skrip, ngobrol sama Parako, sama teman-teman juga di tempat reading, aku biasanya nyatet lagi biar aku yakin, dan kalau dicatat tuh jadi lebih inget kan, nempel gitu di kepala. Menurut aku ya, aku nggak tahu kalau kalian gimana. Terus bikin biodatanya dan segala macam. Jadi lebih ke explore dan approvalnya ke Parako gitu. Oh, jadi kalian bikin, kalau Zahra bikin nama sendiri, tulis itu. Iya, kayak Mifafnya apa? Mifa, makanan favorit, minum favorit. Mifaf. Chemistry Dapet banget nih berdua. Masa
Nggak tahu Viva. Nggak Viva tahu. maaf nggak tahu. Moto hidup. Nggak ada. Terus. Itu yang dilakuin. Berusaha lagi ya. Paling itu aja sih. Dan banyakin ngobrol sih sama Ari karena kita banyak scene bareng dan berat-berat juga. Jadi paling itu aja sih, banyaknya ngobrol sih. Oke. Benar. Nah, ke Petal dulu. Kalau aku mungkin sebenarnya kurang lebih sama ya kayak Zara, dari background karakternya sendiri, terus juga mungkin ada kebiasaan-kebiasaan dari karakter tersebut itu dicari, terus yang pasti berdiskusi sama sutradara dan sama pemain lain, gitu aja sih. Oke. Nah, Tapi dulu nggak pernah diskusi sama gua. Oh, enggak ya? Nggak, itu sama para aku doang kali ya? ada Berarti nggak sama pemain-pemain lain, udah berdua doang. Tapi Aul sering diskusi sama mereka. Iya, kita sebenarnya berangkatnya dari ngobrol juga. Awalnya aku sama sebenarnya treatmentnya kayak Zara, sebenarnya kayak sampai bikin zodiaknya karakterku Iya sebagai kan? Maria itu Iya. siapa, kayak apa ketakutannya, trauma apa dia misalnya. Jadi aku berusaha untuk masuk ke dalam kehidupannya Maria gitu. Yang itu juga di approval sama sutradara dan tim penyutradaraan yang lain. Sisanya kita ngobrol gitu, kayak ternyata Maria dan Koko ini berdialognya Sunda. Itu kan gak tertera gitu ya di skenario atau mungkin bahkan di bukunya. Hal-hal kayak gitulah yang akhirnya muncul diskusi dan kreativitas kita juga sebagai pemain dan ngobrol juga sama filmmaker juga. Jadinya ya udah mengalir aja gitu. Iya. Oke. Nah, tadi diomongin bahwa zodiak kalian menentukan sendiri zodiaknya. Iya, betul. Nah, Maria zodiaknya apa? Maria Pisces. Hah, sama dong. Masa? Iya. Masa sih? Tapi kayaknya dia Sama Piscesnya. Jovanka. Iya, sama Jovanka Jovanka. juga. Karena Tapi kita Jovanka ada Capricorn-nya. Oh, itu rising star-nya mungkin atau host-nya? Aku pilih 3. Jadi kalau aku tuh ini membuat ini kamu setuju iya, nggak? coba. Kamu Iya. setuju nggak sih? Makanya sekolah. Iya kan? Iya sih. Aku juga Kamu juga kan waktu kamu jadi Marjo itu kan karakter kamu waktu itu. Kayak kalau misalnya ada biodata gitu, Iya. biodata si Jovanka gitu. Kita tuh kalau aku misalnya lagi lepas gitu sama karakter yang rasanya di set gitu, aduh, gue bingung ini gimana ya ntar dibawanya, adegannya gimana ya, enaknya segimana ya gitu. Buka buku itu aja, jadi kayak oh kalau Taurus menghadapi masalah tuh gini, gitu. Jadi gitu Iya, maksudnya. benar. Kamu gitu gak sih? Aku gitu juga. Iya kan? Kalau aku di notes sih ada kayak aku lupa waktu itu pernah belajar di sekolah acting tuh kayak 11 pertanyaan biodata. Iya. Ada pokoknya macam-macam, ada 18 pertanyaan Jadi kelas karakter acting gitu. Iya. Jadi kayak macam-macam sih. Kan balik lagi ke kita sebagai Iya. yang maininnya, pasti ada yang mana yang paling enak buat kita mainin. Betul. Itu ya. Kalau aku caranya tuh macam-macam. harus seru, jadi akunya inget terus. Iya, gitu. benar. Oh. Iya, betul. Kayaknya kalau Oki Rengga hitungannya dia pakai primbon. Iya, kalau Mas Oki kayaknya emang pakai jiwa dia aja. Pakai jiwa Hitungannya primbon. primbon. Bapak-bapak ya? Weton, dia ngitung weton. Benar. Benar. Oh, Oki Rengga main di sini sebagai guru ya? Betul. Kalau Beryl tarot ya? Tarot. Oh iya, gue taruh. Oh, pakai Dia tarot, palm reading. Oh, palm Dia reading. sempat ke Bali dulu Sama waktu garis tangan itu. Garis tangan. Dia nyebrang dulu tuh ke Bali naik mobil ya, road trip ya. Bentar, ini kayak gue gak ngerasa pernah jalan kehidupan ini dah. Dia suka malu-malu. Dia sebenarnya udah cerita sama kita semua. Udah Oke. nggak apa-apa, jujur aja Itu di sampai sini. ke Bali sampai meditasi yoga juga. Iya. Iya, Sampai- buat sampai- mendapatkan karakter Koko Betul. itu. Sampai betapa di gunung. Iya, melukat juga. Melukat. Luar biasa. Melukatnya tiap hari. Kayaknya jatuhnya kayak mau ngilmu ya. Iya. Bukan pendalaman. Itu melukat tiap hari karakter ya. hitungannya mandi. Mana? Mandi wajib. Mandi Iya. wajib, itu hitungannya wajib. Oh, ya. Nah, taruh pertanyaan nomor 2 belum? Aku makanya. Udah nggak usah dikat, nggak usah taruh dulu. Nggak usah, ini dimasukin aja pokoknya. Bisa gitu ya. Tak dulu. Emang yang bikin kamu ini. Nah, aku sangat tertarik karena ketika aku lihat judulnya Bertaut Rindu ini kan kata-kata yang sangat puitis banget. Aku orang kamu baca itu. Kamu nanya pertanyaan menurut aku. Enggak, kan ini yang buat pertanyaan aku. Oh, Katanya apa? Katanya. Tertarik. Coba. Pertanyaanku adalah makna rindu bagi kalian tuh apa sih? Personal berarti. Personal. Wah, dalam ya. Rindu. Iya, sampai merinding. Kenapa? Masuk angin. Bikin dingin. Ya, sampai merinding. Karena Kenapa? aku jadi merinding. Ada setan. Apa dari jalan? Menurut aku kalau rindu itu perasaan yang kita nggak suka tapi Enggak suka sama perasaan rindu. butuh. Nggak suka tuh karena nyebelin kali maksudnya dia. Karena kenapa harus rindu? Kenapa nggak ketemu aja? Lebih ke sebel. Oh, jadi tipikal yang tantrum kalau rindu. Iya emang kenapa? Kenapa kamu tenang
tenang. Kalau rindu, aku rindu. Iya, Kamu gitu. Aku sebetulnya tweet cewek kalau kangen tuh bukannya ngomong tapi bikin masalah. Itu memang benar sih. Jadi menurut kakak semua cewek-cewek kita bermasalah. Betul. Kalau lapar kasih makan aja biar nggak cranky atau kenyang aja kenyang bego. Nah, kalau Aul. Oh, aku ya. Ya. Rindu adalah perasaan yang apa ya? Yang nyebelin juga sih kali ya. Karena sebenarnya kita kadang suka nggak sadar kalau kita bersama dengan orangnya atau fenomenanya atau situasinya. Tapi once itu kita keluar dari fenomena dan di jauh dari orang itu, baru berasa rindu. Baru ada perasaan rindu. Jadi aneh gitu. Misalnya aku sekarang ketemu kamu, aku biasa aja. Ya emang ntar keluar juga nggak rindu sih. Iya, berarti bukan rindu orangnya kan, itu rindu momennya. Iya. Tapi emang rindu kan gak cuma ke orang, ke momennya gitu, momennya. Jadi rindu itu perasaan yang unik karena once kita ada di dekat orangnya atau ada di situasinya, kita nggak ngerasain apa itu rindu. Saat keluar baru kita punya rasa rindu. Ini mah nggak usah ditanya, nggak usah. Tolong dikat, abis itu jadi quote TikTok, abis itu terakhir jedak-jeduk gitu. Begini dulu dong. Ini aja ntar kita thumbnail lagi aja ya. Iya gitu. Aul. Beril. Aku jadi Aul ya. Boleh gimana? Biar kencengin dulu. Malu-malu ini ada ini nonton orang-orang. Suaranya dibasin. Oke. Laki dulu. Gimana? Menurut aku ya. Geli ya. Yang ini baru dikat aja. Yang tadi jangan. Menurut gua rindu itu apa? Nah, Kalau nyebelin. ke Belanda. Wait, ngapain? Sprit. Mau jadi anaknya Coach Justin di sana? Oke. Gak ada yang tahu ya? Tahu kan Coach Justin. Tahu. Jadi Rindu apa menurut kan nyebelin. Iya. Enggak rindu aku tapi perasaan di luar fenomena dan orangnya. Oh iya. Kalau menurut aku rindu tuh seru sih. Seru. Iya sih. Kayak Jangan ngajak-ngajak dong. nyambung gak sih? Ya nyambung terserah. Kenapa seru? Menurut gua seru karena kalau misalnya kayak rindu tuh dibutuhkan gitu. Kalau Lo itu jawaban gue, Ber? Enggak dong. Jangan nyontek Tapi kalau dia ada nyebelinnya. Kan lu nyebelin. Kalau dia Kamu seneng rindu. Kamu seneng rindu. Jadi waktu ketemu tuh langsung kayak sayang gitu. Astagfirullah. Oh, emang hanya buat sayangnya? Iya. Ke orang tua. Kalau what? Sorong, ke mama gua kan juga kayak mama papa gitu belum kelar. Kan gua belum kelar gitu. Ya ampun, tapi sayangnya nomor satu. Iya parah ya. Kelamaan di Orang sama Belanda. Allah dulu. Iya. Kalau makanan kelamaan di Belanda nih ke Indo nih ya makan. Ya, jadi rindu rendang. Nah, seru itu. Ya. Anjir, akhirnya gua makan Kalau rendang. dia rindu adalah keseruan. Iya. Oke. Sesuatu yang emang Dibutuhkan. Jadi harus ada jeda dulu. Iya. Setelah itu baru rindu. Supaya apinya tuh nggak padam. Baik. Mantap banget nih kata-katanya. Kalau menurut kakak apa? Iya. Cie, akhirnya yes aku ditanya gitu kan. Yes aku ditanya. Siap lagi. Rindu tuh memori. Asik. Rindu tuh cuma memori. Ketika kita menemukan sesuatu memori yang baru, rindu yang lama juga akan hilang, akan selalu terganti. Rindu tuh cuma memori. Nah dipotong di cut ya ini ya. Langsung Kirimin ke dikirim grup ya? keluarga Iya. aja. Memory card ya? Dia tahu memori card. Lah emang kenapa sih kak? Itu PS1 loh. Kita berwawasan berarti. Bagus. Iya, mereka mau. Nah, Jovanka, aku mau nanya. Apa tuh? Kalau menurut Jovanka, rindu tuh yang kuat dalam film ini seperti apa? Coba ganti. Gak siap lagi. Rindu antara hubungan anak dan orang tua kali. Ya mungkin kerinduan kalau dari Jovanka sendiri, dari karakter aku, kerinduan dengan suasana hangat di rumah kali ya. Karena keadaan orang tua Jovanka adalah divorce, yang membuat dia tuh merasa kosong, padahal orang tuanya baik gitu. Maksudnya ayahnya tetap memberi kasih sayang dengan baik gitu, tapi dia ngerasa tetap kosong gitu. Langsung puterin lagunya Last Child ya. Yang Dari depresiku ya. Iya. nggak tahu masuk akhirnya ada satu. Kalau dari kalian sendiri juga, Dari Jovanka sendiri kan kayak bahasanya kayak rindu kehadiran Iya. ya, kekosongan yang tidak pernah diisi oleh satu sosok. Nah, kalau karakter kalian sendiri di dalam film ini juga menampilkan kerinduan itu juga nggak sih? Iya. Kalau menurut gue iya. Kalau karakter aku ini, dia rindu dengan Magnus. Oke. Karena kan Magnus
yang dari awalnya sama Koko naik gunung bareng gitu-gitu, tiba-tiba dia hilang begitu aja tanpa Koko tahu kan. Ya ini kelakuan cowok gitu, kalau udah dapat gebetan baru kan lupa sama temennya kan. Iya lagi. Ya, lu sih? Gua ya? Lagi ngomongin kamu, Bang. Beril ini tapi bukan Koko ya, Beril. Gua ya? Ya, Beril. Bucin. Oke, jadi kita lanjut ya guys. Jadi Oke. tadi itu Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. rindu ke pertemanan aja sih. Rindu ke pertemanan. Berarti sekali lagi sosok kehadiran lagi ya. Mana kalau Aul karakternya sebagai Maria juga menunjukkan kerinduan juga nggak sih di film? Sebenarnya kalau highlight besar kerindunya, aku tidak menemukan di karakter Maria secara eksplisit ya di filmnya. Tapi yang bisa aku ceritain mungkin kerinduan akan selalu berada di dekat Jovanka sih. Karena Jovanka itu kita sama-sama support system masing-masing karakter. Jadi once Jovanka menemukan support systemnya yang lain atau mengejar ambisinya, mengejar cita-citanya, itu juga jadi salah satu kebahagiaan juga sih untuk Maria gitu. Dia tuh punya kebahagiaan kalau orang lain juga bahagia. Betul. Itu karakternya Maria. Luar biasa sekali. Kenapa Mas rekam Mas? Lagi syuting Mas. Lagi syuting Mas. Lagi lapor minimal lapor istri lah itu. Hai sayang. Tiba-tiba. Kayak Beril aja ngabarinnya pakai video nggak? Iya, semuanya video diliatin. Itu bukti ketidakpercayaan ya sebenarnya. Karena dia rindu dimarah-marahin. Oke, agak ekstrim juga ya. Agak dimarah-marahin ya. Love language-nya physical voice ya. Physical attack. Baru dengar Physical voice. Baru tuh ya, Physical voice gimana? Ngomong-ngomong love language. Love language kalian apa sih? Coba love language. Zara atau Jovanka? Iya. Kita atau karakter? Kita aja lah. Kita aja, kalian aja. Ya, kepo kamu mah. Aul. Kamu dulu aja dah. Kamu aja. Aja orang. Kakaknya. Kamu aja. Love language aku. Menurut aku cukup ya kalau emang mau nanya buat dijawab diri sendiri. Bisa aja balik. Kamu mau curhat colongan ini bikin podcast. Love language aku manajemen building. Aku no smoking area. Boleh. Aku apa ya? Aduh. Aku do not entry. Cepet. 3, 2, 1, warning. Warning itu singkatan warna kuning. Pertanyaannya. Oke, lanjut. Udah nyiapin banget itu kalau warning. Udah zaman dulu banget udah nyiapin warning warna kuning. Nah, tadi kalian kayak udah into banget ke dalam karakter kalian, kayak udah tahu zodiaknya apa, seperti apa. Nah, kalian tuh menurut kalian tuh bagian karakter dalam film ini nih, dalam bertahun-tahun ini apa sih yang mencerminkan diri kalian sendiri di dalam karakter film ini? Ambisi kali ya kalau Jovanka. Ambisius banget soalnya dia. Dia tuh kalau udah tahu ada target gitu, bakalan dikejar banget dengan cara apapun dan gak peduli jangka waktunya berapa lama, sabar aja gitu kejarnya. Nah itu lumayan mirip sama aku. Karakternya sales banget ya, ngejar target, gitu. Kan kita hidup harus punya target. Betul. Itu sesuai dengan karakter. Ya, sesuai. Luar biasa memang. Manusia hidup harus punya ambisi, harus punya titik-titik yang harus dicapai. Yes, betul. Itu namanya ikigai, teman-teman. Oke, lanjut yuk. Jepang baik. Lanjut. Pendengar yang baik sih. Enggak ya, itu NPD gak sih? Gue terlalu. Enggak, ya enggak apa-apa. Kenapa kamu jadi? Kan lo emang NPD. Enggak apa-apa kok. Oke, jadi aku emang NPD banget, jadi kayak pendengar yang baik, terus kayak Ini dipotong beneran tahu biar orang tahunya kamu NPD. Enggak apa-apa. NPD. Pakai sedih, nada sedih. Iya. Jadi aku NPD. Pakai bahasa G. Aku tuh emang narsis. ya aku Bigi Saga bahasa G. Bigi Saga. Oh, Saga. Agak kugu juga. Bigi Saga kagak. Lagan jugut. Agak muguk. Agak kuat lah. Agak lu enggak tahu. Kurang berteman dia kali. NPD maklum. Iya. Gimana Pak, pendengar yang baik? Emang NPD pendengar yang baik itu kan dua hal yang sih kalau berbeda deh. itu pendengar yang baik, terus ini sih solid sama teman aja sih. Kalau si Koko. Oh, si Koko. Si Koko. Cicinya mana? Enggak ada. Enggak pakai crunch ya? Koko Biasa. Tap in. Aul? Mari. Enggak apa-apa, enggak ada yang tahu. Santai. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita boleh sebutin yang lain? Boleh. Oh, boleh. Oke, Star. Kenapa tahu? Koko Crunch. Oh iya, Star ya, ada. Enakan yang Milo tahu. Iya. Kita sebutin aja. Apa. Terima kasih Ultra Milk. Boleh. Akan pakai susu. Susu ada Ultra ada. Seru ya kalau boleh gini ya. Tolong endorse aku Bear Brand. Kamu apa jawab dulu. Iya, kalau
Maria karakternya yang mirip sama Aul adalah senang bersahabat. Oke. Ya udah aku tuh senangnya karakter masuk ke karakter Maria ya mirip banget, jadi aku nggak ada terlalu kayak kesulitan untuk masuk. Ya udah Aul tuh ya kayak Maria yang ditampilkan lah, senang bersahabat, mendukung sahabatnya. Cheerful-nya sih kamu banget. Ya. Makasih. Apa simpul? Cheerful. Cheerful. Aku udah Iya, makanya kamu kalau sama pool, sama semprul kamu gak denger. Nggak Saipul juga. Saipul, oke. Iya, cheerful ya, friendly. Makanya senang bersahabat deh tipenya, jadi kayak ya udah aku juga punya banyak sahabat yang deket sama aku, jadi ya udah gitu kayak dengerin, ngasih advice, happy, seneng jalan, seneng nganterin. Ada scene juga. Nggak usah. Sana jagain teman, kalau teman-temannya kan teman-temannya ada lu ya jangan. Iya bisa. Jadi rem. Jadi rem. Tapi kalau dia jadi gas justru. Iya. Bukan rem. Aku Pertamax jadi Pertamax. Okay. Boleh kan nyebutin brand? Boleh. Banyak brand ya di sini. Banyak apa? Aman banget. Enggak. Terus itu jadi malah jadi lebih gas gitu. Ayo kemana-mana. Hari ini kesini yuk. Iya, gas. Iya, gitu banget. Ada scene aku yang ngikutin apa yang dia mau. Aku anterin, yaudah sini aku anterin gitu. Ya aku pun juga ya mirip-mirip lah karakternya. Cewek-cewek ini kalau Maria itu cewek-cewek independen banget yang apa-apa sendiri. Dia bisa atasin semuanya sendiri. Makanya aku tuh butuh banget dia juga. Jadi kita saling melengkapi lah, Maria dan Jovankil. Tapi Maria sendiri ngerasa bahwa ketika misalnya lagi nggak ada teman ini ngerasa kesepian nggak atau? Kalau nggak ada teman? Iya. Enggak sih. Oh, oke. Cuma nyari teman yang lain. Enggak. Kamu kayak gitu ya, kacang lupa kulit. Parah kamu mah. Kok kamu ngejat sih? Oke, obrolannya seru banget nih teman-teman di sini ngobrol dengan teman-teman seumuran. Syok ya. Aduh. Menarik sekali obrolannya, nanti kita akan lanjut. Kurangin 20 ya umurnya. Di ngopi, ngobrol inspirasi ngopi. Gue seumuran kalian bukan ngomong. Cantik itu bukan tentang kesempurnaan, bukan pula tentang memenuhi standar. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Cantika.com, milik setiap perempuan. Kembali lagi bersama saya Yuda Iqbal Maulana dan hari ini saya ditemani oleh teman-teman rumah saya. Se-RT ya. Se-RT. Kita kan berempat sekosan. Iya. Kamu juga kan sama kita? Aku IPA 2. Kamu IPA 2, aku bahasa 3. Aku juga IPA 2, kita kan sekelas. Oh, kita sekelas juga. Kamu Bu Narti ya, balik kelas kamu Bu Narti. Saya anaknya Pauki Rengga. Dan film mereka Bertaut Rindu akan tayang di tanggal 31 Juli. Betul. 2025. Excited nggak sih? Bentar lagi akan tayang sih. Happy. Excited banget. Berel ceritain dong. Excited karena ini film pertama gua. Film pertama lu. Film pertama Nanti katanya mau dibikin tumpeng ya sama Tempo ya? Iya betul. Nanti cover Tempo gambarnya Beril nanti. Please tolong please kasih tumpeng. Tapi tulisannya dicari. Serem juga kok. Iya. Makanya cover Tempo coba lihat aja sendiri belakang-belakang. Tuh, kamu mau. Ih, serem tahu. Ini mah kayak selamat gitu, bukan mencari. Aku cinta banget loh sama Tempo. Terima kasih. Aku juga. Tulisan apa emang yang terakhir Gas baca Tempo? terus. Apa? Emang cinta banget sama Tempo kan? Tulisan apa? Tembak, dor. Apa? Ditembak ya saya tiba-tiba ya. Enggak ada briefing itu. Nggak ada. Oke, kan ini kan film tentang usia-usia kita kan, usia-usia tentang anak sekolah. Langsung lirik aja, Aul tuh kayak nggak terima. Enggak, kamu tetep pede pisan anjir. Tuh harus beda tuh.
Dan film ini tuh sebenarnya relate nggak sih sama kehidupan banyak Indonesia apa ini film ini cuma buat anak sekolah aja gitu? Atau ada sudut pandang yang lain? Nggak harus anak sekolah kok, bisa ngambil dari sudut pandang yang lain, silakan. Sebenarnya film ini itu sangat banyak point of view sih Kak. Memang utamanya niat kita untuk ditujukan tuh untuk anak-anak yang seumuran kita dan orang tua gitu. Untuk anak-anak yang mungkin masih susah untuk ngobrol sama orang tuanya, masih ada rasa takut, rasa segan untuk ngomong apa yang sebenarnya dia mau gitu. Tapi ini bisa dilihat juga dari kacamata sahabat, persahabatan, dari apalagi ya paling itu sih. Persahabatannya juga soalnya bagus banget di sini. Support system sih lebih tepatnya. Support system juga kan keluarga juga. Terus aku sendiri sangat belajar dari film ini, banyak belajar. Jadi aku tuh bukan anak yang bisa ngobrol panjang sama papa aku tadinya, karena aku lumayan jalannya keras gitu dan tipe-tipe bapak-bapak yang gengsi gitu loh, tau kan? Jadi nggak pernah, aku ada rasa takut, padahal papaku biasa aja gitu. Nah, film ini tuh untuk lebih membuka hati dan pikiran anak dan orang tua mungkin ya. Harapannya ya semoga ketika nonton nggak perlu repot-repot untuk ngobrol kayak gimana lagi, langsung kayak langsung enak gitu. Karena kita screening kemarin di Bandung, sempat ngintip filmnya juga. Aku nonton sama mamaku. Terus aku banyak dialog-dialog yang kayak ini nih, coba deh kalau gue yang ngomong gitu gimana ya gitu. Kebetulan itu karakter aku yang lagi ngomong, jadi aku tiap lagi pesannya penting gitu, aku lihat mama aku reaksinya gimana sih gitu. Terus yang kayak gitu, terus gak lama keluar, mama menontonnya nanti aja di premiere, nggak kuat nanti aja gitu. Jadi kayak semoga orang tua di luar sana bisa merasakan yang mama aku rasakan juga, karena kita jadi ngobrol dan deep talk banget. Jadi buat yang ada masalah keluarga silakan nonton film ini ya, mudah-mudahan bisa lebih akrab. Amin. Salah satu harapannya ya sebenarnya. Nah, Beril gimana? Apanya? Tadi dengar nggak pertanyaan? Jangan-jangan Beril tuh punya ingatan ikan ya? Dori ya? 3 detik, tadi ngomong apa ya? Dia gila dia nggak pas. Gitu. Nah sih harapannya sih film ini sih emang bisa jadi ruang diskusi untuk anak dan orang tua sih, karena emang sangat amat mempunyai pesan dan pesan untuk itu jawaban buat di akhir. Itu pesan tentang ini adalah sudut pandang ini film ini cuma buat anak sekolah aja atau ada sudut pandang yang lain. Itu pertanyaan terakhir Mas. Itu disimpan. Gak apa-apa Mas, dia deg-degan, dia nervous. Jadi nggak dari orang tua, nggak dari anak doang, tapi dari orang tua juga. Maksudnya ada segala macam segi sudut pandang lah yang diceritakan dalam film ini. Dan semoga bisa jadi ruang diskusi antara anak dan orang tua. Nah gini mantap jawabannya itu. Bener ya jawaban gue udah ya, asik ya. Keren banget. Kan kalau tadi udah dari segi filmnya, kalau aku mungkin dari segi makna filmnya, kalau menurut aku mungkin ini juga filmnya entertaining banget. Jadi menghibur juga, jadi nggak berat jadinya, kesannya jadinya terlalu berat gitu ya, berpikir banget karena pembahasannya lumayan intim ya, maksudnya antara anak sama orang tua gitu. Tapi ini juga entertaining, warnanya bagus, terus sinematografinya bagus, terus juga soundnya dan segala macamnya juga. Kalian datang nonton pasti terhibur juga. Gitu. Insya Allah. Amin. Harapan terbaik. Eye pleasing filmnya. Betul. Amin. Oke. Mas Rako Priyatno sebagai sutradara di film ini. Priyanto. Dimarahin kamu nanti. Priyatno Tesaha. Priyatno. Ada. Dapat Kang Bubur. Priyanto. Itu kan tukang bubur sekolah kita. Kita catering. Mas Rako Priyanto sebagai sutradara di film ini nge-treatment lu secara khusus nggak sih, karena lu sebagai orang yang baru pertama kali film, dan kalian sendiri punya di treatment khusus nggak di film ini? Nggak ada treatment secara khusus sih, menurut gue sama semuanya, treatmentnya sama. Dia terbuka banget buat satu sama lain, dan untungnya karena ini kan film pertama ya, jadi gue kira bakalan kayak serius, maksudnya syutingnya tuh yang bener-bener sampai serius banget, yang gak ada bercanda gitu. Tapi ternyata Mas Rako tuh juga kadang suka bercanda, jadi kayak kita pun ngelakuinnya waktu setelah take di lokasi tuh jadinya ya seru, fun, jadi nggak kayak yang
kepala sampai sepaneng karena serius banget nih. Ya akhirnya Mas Rako bisa mengarahkan kamu sendiri gitu ya, jadi lebih berkembang. Nah kalian sendiri, Jovanka dan Maria sendiri, karakternya dikasih kebebasan gak sih buat sama untuk dialognya, untuk ekspresinya gitu sama Mas Rako? Kalau aku nggak ada yang kaku banget ya, rigid banget dari Parako, nggak ada terlalu nitip-nitip apa gitu. Aku juga ngerasa karena starstruck gitu ya ngelihat Parako dan timnya yang udah solid banget, aku juga ada nervousnya gitu, kayak takut salah, takut bikin salah gitu. Tapi Parako juga yang tipenya bukan kayak itu salah, ini nggak boleh gini, ini nggak boleh gini, tapi kayak dibuat nyaman gitu. Jadi rasanya kayak diaturnya tuh enak aja gitu, cara ngedirectnya juga nyaman aja, jadi nggak ada yang titipan-titipan seperti apa yang memang khusus gitu ya, treatment khusus. Kayaknya kita sama, kalau aku pribadi sih kayaknya sama-sama aja gitu. Palingnya itu juga dari kita waktu itu yang berbahasa Sunda, karena memang setnya di Bandung, itu juga nggak yang harus jadi switching sampai berbahasa Sunda banget gitu, karena itu kan kepemilikan dari orang Sundanya, takutnya malah kita salah-salah dalam pengucapan diksi dan segala macam pronunciation-nya. Tapi jadinya ya udah kita selipin di beberapa kalimat-kalimat yang tetap bisa didengar sama masyarakat luas, untuk khususnya yang bahasanya berbahasa Indonesia semua gitu. Betul, karena netizen sekarang kita tuh kayaknya terlalu kritis. Betul. Bahasa salah langsung diomongin. Salah, nikmatin aja filmnya, nggak usah. Ya lanjut. Blunder kan ngomong sendiri ya. Enggak. Lanjut. Kan gua yang ngomong ya. Apa tadi? Kayak kalau dari segi Parako, treatment khusus. Treatment khusus mungkin nggak ada ya, cuman memang Parako tuh orang yang menyenangkan. Kelihatannya tuh galak dari luar, katanya galak gitu, kayak wah fix nanti syuting gue bakal dimarahin nih. Tapi ternyata malah sebaliknya, baik banget. Aku juga jadi nggak takut untuk ngasih tahu ide-ide aku, untuk bertanya gitu. Untuk biasanya kan ada ya beberapa director yang kita tuh jadi takut mau nanya karena saklek gitu ya, saklek dengan yang udah dibikin gitu. Cuman kan kadang di set bisa berubah semuanya. Dan Om Rako tuh sangat membebaskan kita mau digimanain gitu. Dan kalau aku sih beruntungnya ada Mama Putri Ayudhya juga di sana untuk bikin semua scene jadi lebih indah gitu. Oke, dan dirusak sama Oki Rengga ya. Lagi-lagi ya. Kayak nggak ada orangnya, Bang Oki nggak ada di sini. Dia kayak batuk gitu udah di belahan bumi mana. Kupingnya merah. Merah. Nah, tadi udah disebut sama Maria juga, Maul juga, bahwa ini lokasinya di Bandung. Aku kan lihat trailernya itu ada hutan-hutan, ada air terjun indah banget gitu kelihatannya. Tapi aku boleh tahu nggak sih ini di Bandungnya spesifiknya di mana aja? Wadaw, boleh disebutin nggak sih? Boleh lah ya. Daerah atas pokoknya, daerah atas Lembang, Tahura. Cikole. Cikole, betul. Cikole di Tangkal Pinus, di tempat pinus-pinus itu. Terus ada di Bogor juga, di Cibodas. Sama ada di Jakarta sebagian. Sebagai karakter temannya Magnus juga, berarti dulu lu yang nemenin ke tempat-tempat itu? Enggak, karena kan ketemunya si Magnus sama si Koko ini karena mereka satu organisasi di sekolah tentang apa sih? Pecinta alam. Ya, pecinta alam. Terus jadi nggak pernah yang kayak sampai ke pinus gitu. Paling ke gunung. Nggak nemenin juga ke pasar burung? Nah itu saya juga bingung kenapa Magnus nggak pernah ngajak saya ke pasar burung. Nanti ada jawabannya di film. Ada, karena sebenarnya Magnus jualan burung di situ. Di pasar burung itu. Tapi burungnya yang nangkep sendiri dia jual. Nah, tapi kenapa Jovanka bisa tahu pasar burung? Nah, itu tonton aja. Itu kan ada di trailernya. Loh, kok kamu bisa ada di sini? Nah, itu tonton aja. Ya, itu harus nonton aja. Itu salah satu adegan yang aku paling suka. Salah satu adegan. Aku paling suka karena lucu. Bikin gemes gitu, gemes. Karakter Pisces emang detektif banget ya. Jadi kalau misalnya mau tahu gitu harus cari tahu. Bener. Zodiaknya apa sih? Saya zodiaknya ini Kamis Legi. Jumat Kliwon. Saya Kamis Pon. Kirain vibes Jumat Kliwon. Iya, itu enggak apa bisa saya Maghrib. Oh, Maghrib. Iya. Sunset. Betul. Sunset. Nah, ada satu kalimat di akhir trailer tersebut yang bikin orang tuh akhirnya mengulang-ulang. Apa sih yang kamu lihat dari aku? Salah satu dialog dari Jovanka di film tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang pengen kalian lihat
dari penonton setelah nonton film ini? Seru banget. Yang pengen aku lihat dari penonton. Kita kasih waktu 30 detik. Kelamaan. Yang mau aku lihat ke penonton adalah pesannya ya. Kalau pesannya itu kan pasti personal gitu. Mungkin yang kita bicarain ini adalah harapan-harapan dan pasti yang kena juga misalnya dari Zara sendiri udah nangkep apa yang dia dapat. Tapi mungkin dari Beryl, dari Aul, ke orang tua aku gitu atau teman-teman lainnya yang nanti nonton pasti pesannya beda lagi ya, yang didapat personal lagi. Jadi pengen melihat ke variasi atau keberagaman dari perasaan-perasaan yang dia tangkep sih. Dan itu bisa dibicarakan ke teman-teman lainnya untuk akhirnya ngajak yang lain untuk nonton juga. Oke, kalau aku rasa mungkin ya pengen lihat dari penonton rasanya gimana udah nonton. Aku karena aku yakin setiap orang yang nonton sampai selesai benar-benar nyimak akan punya perasaan yang beda sih pas keluar gitu. Entah itu jadi refleksi, entah itu jadi lebih berani, entah itu jadi merasa tenang gitu karena apa yang dirasakan oleh Magnus tuh berat banget gitu. Dan aku yakin banyak Magnus di luar sana yang butuh untuk untuk divalidasi perasaannya gitu. Dan mungkin diselamatkan juga ya. Ayo kita ke bioskop nonton Bertaut Rindu. Soalnya ada salah satu adegan Magnus yang dia mau kayak gini. Di trailer ada ya. Nah, itu ada tuh. Nah, itu salah satu pesan dari film ini adalah ya impact dari orang tua yang terlalu memaksakan keinginannya ke anaknya. Ya kira-kira anaknya gimana sih? Apa sih yang dirasain anaknya yang orang tua tuh nggak tahu kan anak di kamar sendiri ngapain? Masa orang tuanya mau ikut di kamar gitu kan? Mungkin bisa nonton ini ya para ibu dan ayah. Mantap. Ya, betul sekali. Oke, cukup. Belum ditanyain. Dia mah nggak apa-apa lihat film. Dia mah kayak skip nih gitu. Oke. Silakan. Pesan yang aku pengen dapat. Bukan penonton. Kak, kamu pengen ngeliat penonton habis nonton ke apa gitu. Iya, betul. Yang pengen aku lihat sih ini siapa namanya? Ya, aku nggak ketawa. Apa? Yang pengen aku lihat dari penonton setelah nonton film ini itu sama sih kayak Zara sebenarnya. Cuma rasa kayak aku pengen tuh penonton setelah nonton ini tuh kayak akhirnya mereka punya keberanian. Untuk nonton bioskop sendiri. Untuk speak up buat dirinya untuk sendiri. Speak up buat dirinya sendiri. Memperjuangkan keinginannya. Karena kan semua orang berhak untuk mempunyai jalan hidupnya masing-masing dan semua impian itu berhak diraih. Yes, itu tagline-nya. Iya, tagline. Tiap hari kita ngomong itu. Apa? Semua impian berhak dirayakan. Itu tagline film Bertaut Rindu. Semua impian berhak dirayakan. Mungkin salah satu yang ingin kita lihat dari penonton juga, mereka berani memperjuangkan mimpinya setelah nonton film ini. Gak takut lagi untuk ngomong apa yang mereka inginkan. Oke, luar biasa sekali. Sebenarnya tadi itu adalah kata-kata untuk para penonton ya. Tapi sebagai closing selanjutnya, silakan kata-kata hari ini. Waduh, kata-kata hari ini. Quotes gitu. Ya, quotes, silakan. Aku nggak nyiapin. Untuk bisa nyampe ke tujuan itu atau apalagi target yang sangat besar itu pasti banyak badainya, dan kalau jatuh nggak apa-apa, bangun lagi karena itu bagian dari proses, jadi harus semangat. Oke, mantap. Gue itu terakhir aja. Oke. Silakan Aul. Paling bagus soalnya kan pasti. Ini kata-kata yang bikin aku semangat waktu zaman sekolah sampai kuliah sampai seterusnya ngejar-ngejar mimpi itu adalah jangan pernah bilang gak bisa. Yes. Itu kan semuanya di mindset. Terus kamu harus percaya sama kekuatan ucapan dan kekuatan doa. Yang paling bisa membangun diri kamu, yang melangkahkan kamu adalah diri kamu sendiri. Jadi jangan pernah bilang gak bisa, bilang aja bisa. Aduh nanti gimana, bisa, udah ngomong aja gitu. Dan udah percaya sama diri sendiri kalau bisa ngelakuin semuanya dengan kaki, dengan semua perjuangan sendiri. Bilang kalau bisa. Setuju banget sih, sumpah setuju banget. Sugesti diri sendiri itu penting banget. Kadang kayak
kalau mungkin kalau lebih religinya ke bagian doanya gitu ya, kayak berdoanya yang baik segala macam gitu. Apapun tuh ketika yakin tuh yakin kejadian kok. Aduh takut ini enggak bisa. Iya, kalau takut beneran takut. Jadi menarik energi semesta. Iya, manifesting great things. Betul. Gue juga sering itu di depan kaca kayak gitu tiap hari. Oh gimana? Aku ganteng. Gak apa-apa. Gak boleh mikir yang macam-macam. Aku ganteng. Berarti kamu sambil ngisir. Enggak, udah ganteng kok. Lanjut. Ya, kita udah kasih waktu loh. Iya, udah 2 orang. Kata-kata hari ini ya. Ya. Ya Allah, nggak ada briefing ya tapi ya. Gini ya. Nggak semua orang itu punya pace berproses yang sama. Ada yang lambat, ada yang cepat. Jadi nikmatin aja. Ini. Alhamdulillah. Bagus tuh. Tadi ada chat GPT-nya. Kalau kata-kata hari ini dari saya adalah kalau kamu tidak mencoba, ya berarti kamu tidak gagal. Iya dong, diem aja dia lempeng aja ya. Bener, nggak salah. Aku mau nyoba, udah. Oke, terima kasih Jara, terima kasih Aul, terima kasih Beril. Thank you so much Mas Udi. Mudah-mudahan sukses. Terus podcastnya Tempo, aku sekarang kan lah podcastnya Tempo. Asik. Tetap menjadi diri kamu yang ngaca itu ya. Aku ganteng. Mudah-mudahan filmnya sukses di tanggal 31 Juli ini banyak yang nonton. Amin. Target penonton dari gua sih 20 juta penonton. Wow, amin ya robbal alamin. Seluruh SMA di Bandung nonton semua. Enggak cuma di Bandung, katanya gratis ya, mau kakak bayarin ya? Iya. Enggak juga. Semua SMA di Bandung tuh guys ya, jangan lupa DM. Udah kedengeran tuh tadi obrolan. DM. Dari Bandung terus akhirnya dari orang anak-anak di Bandung udah nonton akhirnya pindah ke sebelahnya ke kota sebelahnya akhirnya sampai negara lain ya. Amin. Terima kasih diskusinya, mudah-mudahan tadi kata-kata teman-teman semua di sini bisa menginspirasi. Amin. Tetap semangat semuanya. Indonesia. Sampai di sini teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah hadir dan terima kasih buat para penonton kesempatan hari ini. Buat Sobat Tempo jangan lupa follow akun Instagram tempo.co serta kunjungi website Tempo Media di www.tempo.co dan selalu baca Tempo setiap harinya versi digital, bisa download di aplikasi Play Store dan dimanapun. Untuk mencari informasi berita terupdate Tempo dalam satu klik. Dan bagi Sobat Tempo yang ingin bergabung menjadi pembaca cerdas dengan berita eksklusif, Tempo jangan cepet-cepet mas. Dia mau narik nafas. Dia udah kecangkep. Aku aja kayak napasnya. Ini anak-anaknya nonton loh di rumah loh. Gue gak punya anak. Oh iya, anak-anak tongkrongan. Tersedia 100 lebih kategori berita dan arsip sejak 1971 dan dapatkan kesempatan ini melalui link s.id Tempo Plus 25. Akhir kata saya Yuda dan seluruh kru yang bertugas dan para artis yang hadir ke sana. Saya Yudi. Saya Yudo. Saya Yude. Pamit undur diri dan terima kasih semuanya. Bye bye. Thank you so much Sobat Tempo.